Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di semester yang kedua, yang mana pada pertemuan kedua ini di semester 2 Bapak mengambil tema menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tema ini melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin, di mana kalian dituntut untuk harusnya menghafalkan surat Al-Isra dan An-Nur, tetapi karena kita daring maka Bapak memberikan tugas kepada kalian berupa video, rekaman, pembacaan surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat kedua. Karena di dalam Quran surah Al-Isra dan An-Nur, di dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-32 itu berkenaan dengan tema menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Untuk itu Bapak berharap yang belum mengumpulkan tugas untuk sesegera mungkin mengumpulkan tugas yang minggu pertama di semester kedua Bapak berikan. Untuk itu, untuk pertemuan yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kompetensi dasar 1.2 meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. 2.2 menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32 dan Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat kedua serta hadis yang terkait. Sedangkan untuk KD yang selanjutnya 3.2 menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk KD yang selanjutnya 4.2.1 membaca Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Untuk kompetensi dasar yang selanjutnya 4.2.2 mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Isra ayat yang ke-32 dan Quran surah An-Nur ayat kedua dengan fasih dan lancar. 4.2.3 menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian atau fahisyah yang ditimbulkan dan perangai yang buruk. Sa'asabila sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Tujuan pembelajaran di pertemuan yang kedua ini kita akan menganalisis kandungan Al-Quran pada ayat yang terkait. Selanjutnya
memahami larangan pergaulan bebas dan zina, menghindari pergaulan bebas dan zina, serta mengetahui macam-macam perbuatan zina. Peta konsep. Peta konsep di bab yang selanjutnya ini dengan tema menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kita dituntut untuk mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Selanjutnya kita akan menganalisis Quran Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Dan serta kita menganalisis Quran Surah An-Nur ayat surah ke-24 ayat kedua. Serta analisis hadis-hadis terkait. Selanjutnya kita akan mengetahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia. Dan yang paling akhir kita akan memperoleh konsep menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itulah petang konsep yang akan kita pelajari. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, renungkanlah gambar di samping ini, serta cermatilah. Bapak akan membacakan tentang relung hati pada gambar di samping. Cermati wacana berikut. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanah untuk mengelola bumi ini sekaligus memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang lebih besar dibanding dengan makhluk Allah lainnya, termasuk malaikat sekalipun. Oleh karena itu, keberadaan manusia harus tetap menjaga keberlangsungan dan keterlanjutan hidupnya secara benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Proses itu di dalam Islam diatur melalui proses yang mudah, yaitu melalui proses pernikahan. Akad nikah hakikatnya adalah upaya meregenerasi manusia secara benar serta terhormat dan bermartabat. Disinilah agama Islam melarang segala bentuk hubungan seksual yang tidak dilakukan secara sah dan benar sesuai syariat Islam. Selain melanggar aturan agama, zina juga tidak sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Bahkan, perzinaan oleh agama-agama samawi dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terbesar dan terkotor terhadap kemanusiaan. Selain itu, pangkal timbulnya kehancuran bagi sendi-sendi kemasyarakatan.
Coba bandingkan dengan hewan atau binatang. Untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, tidak mengenal siapa lawan jenisnya, apakah saudaranya atau induknya sendiri yang melahirkannya. Hewan tidak mengenal tempat, dimanapun bisa melakukannya tanpa merasa malu apabila ada yang melihatnya. Hewan memang tidak diberikan akal dan nilai-nilai keadaban atau kesopanan. Dengan demikian, orang yang melakukan perbuatan di luar akal dan nalar manusia adalah orang yang lebih rendah daripada hewan. Itulah relung hati atau renungan sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya dan lebih mendalam. Cermati wacana berikut untuk mengkritisi sekitar kita. Di gambar ini, orang sedang mengalami banyak masalah atau problematika kehidupan. Bapak bacakan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan, menjijikkan, sekaligus nista di dalam peradaban manusia. Banyak orang yang telah meraih kesuksesan hidup, baik sebagai pejabat yang sukses dan terhormat, bahkan jadi pengusaha, bahkan juga politisi, dan bahkan public figure, hancur berantakan karena perbuatan nista yang dilakukannya. Perbuatan tersebut telah meluluh lantarkan karir yang selama ini mereka raih dengan susah payah. Banyak yang pernah kita lihat di media massa pada saat ini. Saya lanjutkan, aib yang mereka perbuat tidak saja membuat malu dan rendah dirinya, tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekatnya. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak saja berakibat hancurnya karir, tetapi juga berakibat dosa besar yang akan diterimanya di akhirat kelak. Mereka orang yang sangat mapan dan mampu untuk melakukan pernikahan dengan cara yang sah dengan biaya besar. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian dalam pergaulan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Perlu diingat bahwa mendekati zina saja dilarang, apalagi melakukannya. Itulah renungan dari dua gambar tersebut. Kita masuk ke materi lebih dalam. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-32, Quran surah Al-Isra itu runtutan ayat yang ke-17. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Itulah bunyi Quran surah Al-Isra 17 ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam bacaan Quran surah Al-Isra ini, banyak mengandung
hukum tajwidnya. Contoh hukum tajwid pada lafal wala, bacaan atau hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Sedangkan lafal az-zina, alif lam, itu hukum tajwidnya adalah alif lam asyamsiyah. Karena asyamsiyah, lamnya tidak terbaca, maka disebut hukum tajwidnya adalah alif lam syamsiyah. Sedangkan lafaz hukum tajwid yang selanjutnya adalah innahu. Lafaz innahu hukum tajwidnya adalah mad silah. Karena tanda mad berupa harokat dhammah terbalik, maka disebut hukum tajwidnya adalah mad silah. Untuk hukum tajwid pada lafaz yang selanjutnya adalah wasa'a, 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 wasa'a sabila. Di sini lafadznya adalah wasa'a. Karena ada tanda mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, maka disebut mad wajib muttasil. Wajib dipanjangkan. Panjang hukum tajwid pada mad wajib muttasil adalah 3 harokat. Itulah contoh pada lafal Quran surah Al-Isra ayat yang ke-32 hukum tajwidnya. Selanjutnya hukum tajwid pada surah An-Nur ayat yang kedua. Sebelum kita melangkah ke materi yaitu hukum tajwidnya, alangkah elok dan indahnya Bapak bacakan Quran surah An-Nur ayat yang kedua. Quran surah An-Nur urutan surat yang ke-24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Itulah lafal ayat yang kedua surah An-Nur. Sedangkan untuk artinya, pezina perempuan dan laki-laki yang berzina deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah
pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu hukum tajwid. Di dalam surah An-Nur ayat yang kedua, kita akan mempelajari tentang hukum tajwidnya. Contoh lafal fajlidu, fajlidu. Lafal fajlidu, hukum tajwidnya adalah qalqalah sughra. Sedangkan lafal yang selanjutnya adalah min huma. Nun sukun bertemu dengan ha, maka wajib hukumnya jelas. Dalam bahasa ilmu tajwid namanya hukum tajwid izhar halqi, atau sering kita dengar idhar. Lafal yang selanjutnya ra'fatun fi, domah tanwin bertemu dengan huruf fa. Hukum tajwidnya adalah ihfa haqi, ihfa halqi. Ra'fatun fi, tulisannya ra'fatun fi, cara bacanya ra'fatun fi. Itu namanya hukum tajwidnya adalah ihfa halqi. Sedangkan lafal yang selanjutnya adalah ta'ifan, mad wajib mutasil. Hukum tajwidnya namanya mad wajib mutasil, karena di dalam memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama, khususnya kita yang beragama Islam, yaitu zina. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan pada bagian pertemuan kali ini. Pengertian dan hukum zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa akad nikah yang sah sesuai dengan agama dan negara. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Itulah pengertian secara bahasa. Sedangkan yang terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan, zina dianggap sebagai puncak keharaman suatu perbuatan. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat keji serta hina dan buruk.
Itulah pengertian dan hukum zina. Kategori zina menjadi dua bagian, yaitu zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Kategori zina yang pertama adalah zina muhsan. Pengertiannya adalah pezina sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Maksudnya adalah orang yang sudah melakukan pernikahan, tetapi mereka melakukan hubungan suami istri selain dengan istrinya, maka hukum bagi pelaku adalah dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Coba bayangkan. Itu hukuman di dunia. Bagaimana nanti orang yang melakukan perbuatan ini di akhirat kelak. Sedangkan untuk pengertian kategori zina yang kedua, yaitu zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan menurut pengertian yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Maka bagi anak-anak untuk SMK Multikom, kalian jangan merasa dewasa atau merasa udah gede. Kalian melalaikan hal ini, maka kalian akan diasingkan selama 1 tahun apabila kalian melakukan. Itu hukuman di dunia, belum hukuman di akhirat kayak apa nanti. Di dunia aja kita dihukum seperti itu. Harusnya karena kita adalah negara NKRI, maka di dalam Undang-Undang Dasar 45, hukuman bagi para pezina adalah penjara cukup 5 tahun tanpa ada didera 100 kali. Dan tidak ada istilah diasingkan selama 1 tahun atau dikeluarkan dari daerah tersebut. Tetapi kalau menurut hukum Islam yang sebenarnya adalah kita yang lajang melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah menurut agama dan negara, kita akan didera 100 kali serta kita akan diasingkan selama 1 tahun. Itulah kategori zina menurut Quran Surah An-Nur dan Al-Isra ayat 32. Selanjutnya adalah hukuman bagi pezina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindakan pidana. Sehingga orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina adalah sebagai berikut. Yang pertama, didera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan dan ditambahkan dengan mengasingkan atau diasingkan serta atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nur ayat yang kedua serta hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh yang pertama Imam Bukhari dan yang kedua Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid.
Yang selanjutnya, yang kedua, dirajam sampai mati bagi pezina muhson. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau di tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim, wa Abu Dawud, dan At-Tirmizi, serta An-Nasai. Itulah hukuman bagi para pezina. Untuk tugas individu, tugas ini merupakan tugas yang kedua di semester 2. Jadi, yang belum merasa mengirimkan tugas yang pertama berupa video rekaman tentang membaca atau menghafalkan, alangkah baiknya di Quran Surah An-Nur serta Al-Isra. Dan tugas untuk yang kedua ini, saya berharap untuk semuanya anak-anak SMK Multikom, khususnya kelas 10, tolong diperhatikan tugas ini dikerjakan tanpa melihat deadline kapan selesai pengiriman atau terakhir pengirimannya. Ada tugas, kerjakan. Ada tugas, kerjakan. Kalian pasti tidak akan tercecer dengan tugas-tugas kalian. Tugas yang kedua ini Bapak sebutkan. Sebutkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan zina atau pergaulan bebas selain dosa besar dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menantinya. Pertanyaannya, bagaimana upaya pencegahannya dari kalian? Itulah tugas dari Bapak. Tugas dikirim ke Google Classroom GCR. Demikianlah yang perlu Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hak hanya milik Allah dan kekeliruan ada pada diri saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.